Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian 11 IPS 4. Di sini kita ataupun kakak akan menyampaikan materi tentang Nusantara sebagai bagian jaringan perdagangan maritim global. Nah, tujuannya apa saja sih kedatangan Islam ke kawasan kepulauan Indonesia, pengaruhnya di dalam bidang politik, ekonomi, maupun dalam bidang kebudayaan. Nah, sebelum kakak lanjut ke materi bahasanya, kakak ingin menyampaikan motivasi kepada adik-adik sekalian bahwasanya tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, jangan suka mengeluh. Ya, boleh mengeluh, terkadang kita juga atau adik-adik sekalian belajar daring itu ada yang terkendala sinyal ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, kita masuk ke materi pembahasannya ya. Yang pertama yaitu perdagangan maritim global. Aktivitas perdagangan dan pelayaran sudah ada sejak abad pertama Masehi. Kemudian pada abad kedua Indonesia sudah menjalin hubungan dengan India sehingga agama Hindu masuk dan berkembang. Indonesia merupakan kawasan kepulauan yang sangat strategis dan merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional yang bahkan terhubung hingga ke kawasan Eropa. Yang kedua, kedatangan Islam ke kawasan kepulauan Indonesia. Adanya jaringan jalur perdagangan laut di kawasan Asia, bahkan dari Eropa hingga ke kawasan Cina pada abad ke-13 sebagai kawasan transit yang sangat strategis letaknya. Kepulauan Indonesia ini merupakan kawasan yang sangat terpengaruh perubahan-perubahan dari berbagai jaring kota yang terhubung dalam perdagangan internasional. Di antaranya yaitu melalui perdagangan, melalui pendidikan, melalui perkawinan, melalui kesenian, melalui tasawuf, dan juga melalui dakwah Wali Songo. Jadi waktu kedatangan Islam ke kawasan Indonesia ini ada beberapa saluran islamisasi di kepulauan Indonesia yang telah kakak sampaikan tadi. Yang pertama itu tadi melalui jalur perdagangan, melalui pendidikan, melalui perkawinan, melalui kesenian, melalui tasawuf, dan juga yang terakhir itu melalui dakwah Wali Songo. Nah, yang selanjutnya pengaruh bidang politik. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, konsep dinasti sudah berlaku dan dianut oleh para bangsawan kerajaan. Selain dinasti yang turun-menurun demi memperkuat legitimasi para raja, seringkali para raja dianggap sebagai titisan dewa. Konsep ini disebut konsep Deva Raja, seperti contohnya Airlangga yang dijadikan sebagai Dewa Wisnu. Selain konsep raja, banyak unsur-unsur yang tetap dipertahankan dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi pada masa saat itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ataupun raja-raja Hindu-Buddha itu yang menjadi raja itu bisa disebut atau dicandikan sebagai Dewa Wisnu. Paham ya anak adik-adik sekalian? Lanjut, pengaruh bidang ekonomi. Indonesia pernah disebut sebagai Jawa Dwipa ataupun Kepulauan Indonesia juga pernah disebut sebagai Kepulauan Emas atau Perak. Dengan datangnya Islam dan banyaknya arus perdagangan yang dijalankan oleh para saudagar-saudagar Islam baik dari Arab, India maupun dari Cina yang menyebabkan pertambahan perputaran ekonomi yang lebih besar. Maka dari itu, pengaruh tersebut mendapat kesempatan besar ketika pada abad 15 sampai 13 bahkan hingga abad ke-17. Kerajaan yang terbesar dan terluas wilayahnya pada saat itu adalah suatu kekaisaran besar yang dikenal dengan nama Turki Utsmani ataupun biasa dikenal dengan Ottoman. Dan yang terakhir yaitu pengaruh bidang kebudayaan.
pengaruh kebudayaan yang diberikan dari kedatangan Islam cukup banyak. Di atas sudah disinggung bahwa terdapat banyak bentuk-bentuk alkulturasi antara kebudayaan Islam dan pra-Islam ataupun Hindu-Buddha maupun asli Nusantara. Bentuk-bentuk alkulturasi tersebut di antara lain yaitu dalam bidang arsitektur, kesenian, dan berbagai bentuk sastra. Baik, demikian adik-adik materi yang kakak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kesimpulan materi pada kesempatan kali ini yaitu, jadi Nusantara sebagai bagian jaringan perdagangan maritim global ini dan pelayaran sudah ada sejak abad pertama Masehi. Kemudian di abad kedua Indonesia sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Hindia dan juga sehingga agama Hindu Buddha masuk dan berkembang di Indonesia. Baik, sekian, terima kasih yang